قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. إن الإمام السبكي لما جاء لزيارة الإمام النووي وجده قد مات فقال لهم أين محل تدريسه فمرغ وجهه هناك وقال وفي دار الحديث لطيف معنى إلى بسط لها أسب وآوي لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. Cerita tentang Imam Subuki di beberapa pertemuan yang lalu kita telah sampaikan. Hampir mirip dengan cerita Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ketika datang ke Masjid Ba'alawi. Imam Subuki hidup pada zaman Imam Nawawi, akan tetapi berbeda tempat, berbeda kota atau negara. Ketika Imam Subuki berangkat untuk menziarahi atau mendatangi Imam Nawawi, sampai sana beliau tidak menemukan Imam Nawawi kecuali Imam Nawawi sudah meninggal. Dia sudah meninggal, mungkin bisa sudah dikubur. Tapi kedatangannya tidak menyia-nyiakan dirinya kembali dengan tangan kosong, hampa. Sehingga ketika datang ke sana Imam Nawawi sudah meninggal, Imam Subuki bertanya kepada mereka, aina mahallu tadrisih? Di mana tempat beliau mengajar? Tempat duduk beliau mengajar itu di mana? Setelah diberitahukan tempatnya, Imam Subuki langsung marragha wajhahu hunak. Jadi menciumi atau menempelkan wajahnya di tempat tersebut. Sehingga dikatakan wa fi daril hadithi latifu makna ila busutin laha asbu wa awi la'alli an amassa bihurri wajhi makanan massahu gadamun Nawawi. Tempat Imam Nawawi mengajar itu dinamakan dengan Darul Hadis, tempat Imam Nawawi. Lah katanya beliau Darul Hadis itu memiliki arti yang istimewa dalam kehidupanku, sehingga aku butuh memiliki dan mendapatkan sesuatu darinya. Dengan apa? Dengan menempelkan sebagian anggota wajahnya di tempat yang tersentuh kakinya Imam Nawawi. Mulia. Di mana tempat itu, tempelkan sebagian anggota wajahnya untuk mengambil keberkahan Imam Nawawi. Kalau kita kan mungkin kan sudah disapu, sudah dispel. Iya benar, sudah disapu, dispel. Terlihat hilang, tapi sir yang ada tempat itu nggak akan hilang. Buktinya apa? Dimanapun kita tempat ibadah, tempat itu walaupun sudah dihancurkan tetap akan menjadi saksi baik buat kita nanti. Kita sholat di sini, kita membaca Al-Quran di sana, atau kita melakukan kebaikan ini, kebaikan itu di tempat manapun, walaupun tempat itu hancur, entah itu karena tsunami, entah itu karena gempa, entah itu dibongkar dan lain sebagainya, saksi dari tempat itu akan kebaikan yang telah kita kerjakan nggak mungkin hilang, tetap ada. Sama halnya dengan bekasnya mereka, tempat duduknya mereka, tempat pijakan mereka dan yang lain sebagainya, walaupun digusur tetap ada di tempat tersebut. Karena itu Imam Subuki tidak menyia-nyiakan kedatangannya walaupun tidak menjumpai Imam Nawawi dengan menempelkan sebagian daripada anggota wajahnya di tempat di mana telah dipijak oleh Imam Nawawi. Kana bimadinati balagh,
rajulun tajirun katsirul mal wa kana lahu ibnan fatufiyar rajulu wa gasama ibnahul mal bainahuma nisfain. Ada seseorang kaya, miliarder, dari salah satu daerah namanya Balad. Punya dua putra ini. Orang yang kaya ini punya dua anak laki-laki. Yang kaya meninggal. Nah, karena dua anak laki-laki yang dia miliki, akhirnya hartanya dibagi untuk mereka berdua dengan separuh-separuh. Kalau 100 juta berarti 50 jutaan. Lah di antara harta warisan yang dimiliki ayahnya untuk kedua putranya ini 3 helai rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu miliknya orang tuanya, ketika orang tua meninggal menjadi harta warisan untuk anak-anaknya. Jadi semua yang dimiliki orang tua ketika meninggal itu dimiliki oleh ahli waris. Kalau istrinya masih ada, ya istri dan anak-anaknya. Kalau nggak ada istrinya, ya berarti anak-anaknya dengan yang lain sebagainya. Misalnya ada bapaknya, ada ibunya dan yang lain sebagainya. Lah, di antara peninggal yang dimiliki ayahnya semasa hidupnya 3 helai rambutnya Rasulullah. Akhirnya karena 3 helai, satu diambil yang besar, satu diambil yang kecil. Sisa 1 rambut. Wa bagiyat sya'ratun wahidatun bainahuma. Di antara keduanya sisa 1 rambut. Mestinya kan 1,5, 1,5. Setelah dibagi satu-satu, dimiliki satu yang adiknya, katanya yang besar, katanya yang tua. Naj'alu sya'ral bagiyah nisfain. Gini aja sudah. 1 rambut ini kita potong jadi 2. Ya, setengah untukmu, setengah untukku, katanya yang tua. Fagal al-akhir, katanya yang adiknya, la wallah. Balin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajal min an yuqta'a sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam. Ini masyhadnya, ya, adiknya luar biasa. Mengatakan adiknya menjawab kakaknya, enggak. Mana mungkin, dan enggak akan terjadi dipotong rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih besar dari pembagian kita. Enggak pantas lah kita potong hanya untuk kita bagi 2 dalam harta pembagian warisan. Enggak, karena Nabi lebih mulia, lebih agung, ya. Akhirnya katanya yang besar, ya wis, kalau memang seperti itu, gimana kalau kamu ambil 3 rambut ini dari bagian kamu daripada warisan? Berarti apa? Apa yang dia miliki, yang didapatkan sebelumnya dikurangi, dari harta lainnya dikurangi si kecil, yang adik dikurangi. Kenapa? Dia telah mengambil 3-3-nya daripada rambutnya Rasulullah. Nah, kalau dibagi, dipotong, nggak mau adiknya, biar 1,5, enggak, katanya adiknya. Nah, kata kakaknya dikasih solusi, gimana kalau 3 rambut ini kamu ambil, tapi bagian yang lain dikurangi, diambil kakaknya. Ya. Katanya yang adik, oke, baik, sudah. Yang kakak mengambil lebih banyak harta, ya, mengambil lebih banyak harta duniawi, barang, ya. Sedangkan adik mengambil lebih sedikit hartanya, tapi memiliki 3 rambutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, 3 rambut tadi itu sama si kecil dimasukkan di kantongnya. Nah, kadang dikeluarkan sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dikembalikan lagi ke kantongnya. Nah, jadi kalau dia mengeluarkan sambil bersolawat, kemudian dimasukkan. Mirip dengan aplikasi baru. Nah,
masuk ke HP ngajak sholawat. Tapi ya tergantung sing duwe aplikasi nih, ya sholawat apa ndak, atau cuma hanya kayak ya apa tren aplikasi aja. Dan ini setiap dikeluarkan ngelihat rambutnya Rasulullah, dia bersolawat, balikan ke kantongnya. Setelah beberapa hari, hartanya yang besar habis. Hartanya si kakak ini entek, ludes. Hartanya yang kecil semakin banyak, padahal dia mengambil sedikit. Dari harta warisan ngambil penuh rambutnya Rasulullah. Yang besar hartanya habis, yang kecil semakin kaya. Dan ini diantara bukti kalau kita lebih mengutamakan yang dimuliakan Allah. Nah, ini diantara bukti, khususnya yang berhubungan dengan Rasulullah. Nah, kalau kita lebih memuliakan yang dimuliakan Allah, walaupun saat itu terlihat kecil, saat itu terlihat sedikit, tapi dalam waktu hari ke depan akan nampak lebih indah, lebih bagus dari segalanya. Nah, kalau kita ridho, kita lebih mementingkan persatuan dan lain sebagainya dalam keluarga misalnya, yang ini ngeributkan harta dan lain sebagainya, yes kita turuti, yes kok nggak dipek-pekan. Nanti ke depannya dia yang akan lebih bahagia daripada yang mengambil besar. Dia akan lebih tenang daripada yang satunya. Tapi kalau kita nggak iso, hanya satu sama lain tidak nyapa, dan ini susah podo soro-soro nih, kenapa? Tidak Tapi kalau kita lebih mengutamakan apa yang dimuliakan Allah daripada yang lain sebagai apa yang diperintahkan Allah, akan lebih senang. Nah, tapi kadang orang tertipu dengan dunia, tertipu dengan dunia atau dengan keadaannya, terus aku kok ngomong, rasa apa yang kamu rasakan nanti. Tapi kalau tidak, enggak. Buktinya ini, yang besar lebih banyak ternyata ya habis. Yang kecil yang ngambilnya sedikit lebih besar dan lebih banyak. Nah, apa yang dimilikinya? Akhirnya meninggal. Setelah hartanya tadi itu semakin banyak, meninggal. Akhirnya setelah meninggal ada orang soleh melihatnya dalam tidur mimpi, bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu katanya Rasulullah kepada orang soleh tersebut, "Qul linnas man kanat lahu indallah ilallah ta'ala hajah falyati qabra fulan hadza." Katanya Rasulullah, katakan, umumkan kepada orang-orang, siapa yang memiliki kebutuhan kepada Allah, memiliki hajah yang ingin tercapai, yang ingin dikabulkan oleh Allah, ziarahi kuburan fulan. Fulan tadi itu adik yang lebih mengutamakan sambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dijadikan apa? Tempat kita mendapatkan pemberian dari Allah. Ya, tempat pemberian. Ya, kalau kamu ingin hajat kamu berhasil, hajat kamu terkabul, ziarahi kuburan fulan. Ya. Was'alullah qada hajati, minta di situ. Minta di tempat itu kepada Allah untuk dipenuhi hajat kamu. Bukan minta kepada kuburan tuh ya. Ya, pahamnya orang-orang yang yang dangkal, ya. Bukan minta kepada kuburan, tapi minta kepada Allah di tempat itu untuk dipenuhi kebutuhan kamu atau yang kamu inginkan, yang kamu minta. Akhirnya sudah diumumkan. Wah, ini banyak orang yang datang ke situ. Nah, datang ke situ hatta balagha illa anna kullaman man abara ala gabri rakiban yanzil wa yamshi rajulan. Sampai diceritakan tidak ada orang yang lewat di kuburannya yang naik kecuali akan turun. Ya, dia jalan. Ya, menghormati dan memuliakan. Naik kendaraan gitu, kalau sepeda motor dipateni, tuntun. Jalan kaki. Ya. Nah, kalau naik kuda, turun dari kudanya, dituntun kudanya. Ya, memuliakan. Nah, ini berkata apa? Memuliakan yang dimuliakan Allah, yaitu bagian dari Rasul Shallallahu Alaihi
wasallam. Akhirnya apa? Berkah. Ini tabarruk dengan rambutnya Nabi, ya, memuliakan apa yang dimuliakan Allah, sehingga Allah memberikan kemuliaan di antara tempat yang diijabai bagi seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu. Inna Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ra'a maqbaratin wa sagadat min lihyati sya'ratan farafa Allah al-azab an ahliha ila al-abad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah lewat satu kuburan. Tanpa disengaja rambut dari jenggotnya Sayyidina Abu Bakar rontok dua helai rambut rontok di kuburan tersebut. Ya mungkin pas ngubur atau pas ziarah atau pas berhenti mendoakan ahlul kubur jatuh, mungkin pas jatuh. Nah, kadang kan memang mudah rontok, apalagi yang agak panjang itu mudah rontok. Nah, misalnya gini pasti ada yang jatuh, entah satu atau dua. Lah ini Sayyidina Abu Bakar dua rontok jatuh di kuburan tersebut. Akhirnya apa? Ahlul kubur di situ tuh diangkat azabnya oleh Allah selama-lamanya. Ya tentunya bukan kuburan yang umum, mungkin itu kuburan khusus, memang orang-orangnya adalah orang-orang yang nggak kebacut lah, ya. Nah, akhirnya kabeh diku, tak kuburan kono aku. Ya, ayo sore pes jur-juran iki wis, kok di kuburan kono cek diangkat, ya ndak. Tentunya yang masuk situ pun dari pilihan Allah Subhanahu wa taala, diangkat azab dari penghuni kubur tersebut. Ya. Kapan diangkat? Hanya saat itu, enggak, ilal abad. Ya, selama lamanya loh. Ini kemuliaan, tabarruk atau mengambil berkah dari mereka. Karena itu jangan dianggap kecil. Kita hadir acara di tempat mereka atau hadir di majelisnya mereka, walaupun kehadiran kita itu seperti tidak mendapatkan apapun. Nggak ngerti aku. Yang dibaca bahasa Arab, nggak dijelaskan. Ya aku dengarkan tok bosen aku, nggak melu. Keliru. Lu nggotok wis. Apalagi saya yakin sing biasa melu kayak ngono iku, ya, mengambil kesempatan untuk tidur. Wong yang dijelaskan aja tidur kok, apalagi nggak dijelaskan bahasa Arab, itu tambahan. Loh, jangan salah, duduknya kamu di situ itu nggak mungkin kamu pulang dari tempat itu kok tangan kosong, nggak mungkin, tidak mungkin, karena itu jangan dianggap kecil. Percuma melu lah, ini orang nggak paham berarti. Yang dia ngomong percuma itu orang yang nggak ngerti itu. Bukan percuma, bukan sia-sia. Kamu mendapatkan besar, kamu mendapatkan banyak, cuma kamu nggak ngelihat. Lah kan urusannya duit tok ya apa? Sing didelok. Dunya tok ya itu akhirnya yang kamu melihat, seakan-akan kamu nggak mendapatkan sesuatu, padahal yang kamu dapatkan dari situ sangat besar, sangat mahal, lebih istimewa yang kamu dapatkan daripada harta benda. Tapi kita bisa mengetahui kemuliaan keistimewanya nanti. Mati, kamu baru, ya Allah ternyata saya hadir di situ itu dapat bidadari 1000 ya. Baru Ron. Nah, oh ternyata itu membuat saya mendapatkan kedudukan ditempatkan oleh Allah di surga yang dekat dengan Rasulullah ya. Baru tahu kapan wis mati. Lah yang ngono biyen aku males melu rek emane coba bentino melu. Makanya apalagi yang dijelaskan diterangkan lu tambah males. Yo yang enggak dijelaskan enggak diterangkan pendengar setia itu loh. Itu kemuliaannya besar, apalagi kalau di situ sambil dijelaskan, sambil diterangkan ataupun dibacakan kitab-kitab yang lainnya. Nah, apalagi zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin yang lebih mengerti lebih banyak bahasa Arab. Zaman dulu nggak seperti sekarang. Nah, tapi mereka lebih aktif. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa tempat itu memberikan sesuatu yang besar dalam kehidupannya. Baik itu untuk keimanannya dan yang lain sebagainya. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemberian yang diberikan oleh Allah kepada mereka.
dan mudah-mudahan kita mendapatkan sir daripada sirnya mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. دعي الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم واتثق بالله رب الخلائق ولا ترتجي في النفع والضر غيره تبارك من رب قدير وخالق فليس لمخلوق من الأمر هاهنا ولا ثم شيء فاعتمد قول صادقي هو الرب لا رب سواه وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته والبعض عاص ومارقي بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان كل مفارق فاسأل ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع أهل الهدى والطرائق رجال إلى الرحمن ساروا بهمة على الصدق والإخلاص من غير عائق فنالوا الذي كل المطالب دونه فلله من عيش كريم ورائق دنو وتكريب وأنس بحضرة مقدسة في منتهى كل سابق فآهن على عيش الأحبة كم أسى عليه وكم دمع على الخد دافق فآهن على عيش الأحبة كم أسى عليه وكم دمع على الخد دافق والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا
الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كل أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي زلتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك في رضاك مستسلم فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك اللهم أصلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يوجب لي زلفى لديك صلى الله عليه وسلم محمد فاتحة بندر القبول والإقبال وصلاة كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمل زوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلدين جميع مسلمين بالكتب من نافع خصوصا إمام مجد الإسلام بحمد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفرهم والشيخين من المحبين من المدقن بهم ولا رئيسنا بهجر الله من دين سيد بن أحمد حسين علوي بن بدر بن أحمد حسين فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسنة شعب الرحمن السكار وسكران ورمان المقدار وإخواني مال أحياء عبد الله يدرس وابن أبي بكر الأدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي شايب بن عبد الرحمن محمد الجفري من العرش والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان الزبير بن عباس وعمر بن عبد الرحمن والله الشيخ خالد بن عبد الله براز والرشاد والعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم من شيخهم من المدينة ومحبهم من الروح والدينا وإلى الروح الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب عبد القادر بن حسن السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عبد القادر بن السقاف والحبيب حسن بن أحمد باهرون والحبيب عيسى بن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف وأصولهم وفروعهم من شيخهم من محبهم من المتقين بهم والأرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا وأموات أهل هذه بالله من أهل لا إله إلا الله وأحيوا من المدين بحق على الله وأسرع من الله أن الله ينوّر قلوبنا وقوالبنا ونور الإسلام والإيمان ويحققنا حقائق التقوى والعمل بما علمنا ويرزقنا الاتباع والاقتداء به وبنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته ويحشرنا في زمرتهم ويجعلنا قرة عين لهم على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من لا صالح وعلى حمار وعلى من ما مشايخين وإنه وما كسرنا وما طلبتنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح لي وذريتي واجعل الحاجات كلها مقضية
دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال وكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك البصيرة. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. صلى الله عليه وسلم محمد النبي المسلم. الحمد لله رب العالمين.